Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk untuk persiapan praktikum laboratorium ya, yaitu pengambilan darah vena ya. Sebelumnya kita akan mengadakan ujian pretest terlebih dahulu ya. Hari ini saya akan membahas tentang pengambilan darah vena ya. Jadi besok kita akan praktek yaitu pengambilan darah vena secara langsung ya. Jadi kita tolong disiapkan satu probandus dan alat-alatnya ya, seperti itu. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pengambilan darah vena. Ya. Jadi ini adalah suatu tindakan memasukkan jarum ke dalam vena yang itu dilakukan untuk mengambil darah yang akan dipakai dalam analisis hematologi, biokimia, atau mikrobiologi ya. Jadi nanti kita mengambil darah dari vena ya, bukan arteri ya. Nanti tujuannya untuk pemeriksaan ya, seperti itu. Kemudian pengambilan darah ini, vena ini nanti pengambilan darahnya nanti secukupnya. Rata-ratanya itu 3 sampai 5 cc atau kurang lebih 500 mikroliter ya yang nanti digunakan untuk pemeriksaan laboratorium ya, nggak boleh kurang dari 500 mikroliter ya. Nah, selanjutnya tujuan tindakannya. Tujuan tindakan di sini yaitu untuk menganalisa kandungan komponen darah seperti sel darah vena, darah merah, sel darah putih atau leukosit, ya, dan trombosit seperti itu. Kita ketahui nanti dengan pengambilan sampel darah vena, nanti akan ketahui berapa sih sel darah merah. Nah, kita ketahui kan sel darah merah pria dan wanita itu berbeda. Kalau pria itu sekitar 135.000 sampai 317.000 mikroliter. Kalau wanita kan sel darah merahnya itu normalnya adalah 3,90 sampai 5,3 juta mikroliter ya, seperti itu. Kemudian leukosit ini kan adalah suatu sel darah putih ya, yang dia itu diproduksi oleh jaringan namanya adalah hemoptik ya. Ini untuk jenis bergranula ya. Dan kemudian di dalam leukosit ini ada namanya jaringan limfatik untuk jenis tak bergranula atau mononuklear ya. Ini fungsinya adalah untuk sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi seperti itu. Kemudian ada trombosit. Nah, trombosit ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk proses pembekuan darah. Kalau teman-teman mahasiswa pernah kesandung, jatuh, kecelakaan, luka, fungsinya trombosit adalah untuk pembekuan darah supaya darah kembali lagi ya. Kemudian lanjut Selanjutnya adalah lokasi pengambilan. Nah, lokasi pengambilan di sini yang paling disenangi adalah fossa antecubiti. Itu di sini, di lengan sini ya. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian pemilihannya nanti akan kita bahas setelah ini, yaitu syarat vena yang baik untuk pengambilan darah vena itu di mana. Supaya nanti tidak terjadi pecah pada pembuluh darah ya. Nanti bisa hipo atau bengkak seperti itu teman-teman. Kemudian kita pilih yaitu pembuluh darah yang besar ya, yang mendukung aliran darah yang baik. Dan dia tidak terfiksasi oleh jaringan. Nah, kemudian syarat venanya apa saja? Yang pertama itu vena harus lurus dan tidak bercabang ya. Jadi pemilihannya pilih vena yang dia itu lurus tidak bercabang, jangan berkelok-kelok ya. Kemudian venanya tidak tipis ya, karena nanti akan dikhawatirkan bisa pecah. Kemudian pilih vena pembuluh darah besar teman-teman ya. Kemudian jangan mengambil vena yang habis bekas pengambilan darah, tusuk lagi ya, jangan, dihindari. Kemudian pada vena yang terkena luka bakar ya, pada area luka terbuka nggak boleh kalian tusuk ya. Kemudian pada vena pada area vital seperti itu. Kemudian vena yang paling sering, nah nanti kita lihat gambarnya, ada vena mediana cubiti, vena basilica, dan vena cephalica. Ini contohnya teman-teman. Ini vena mediana cubiti di sini, nah, cephalica ini ya gadisnya ini ya. Nah, kalau basilica ini. Mungkin kalian teman-teman bisa lihat untuk lengannya kalian ya. Ini ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, untuk pilihan pertama apa teman-teman besok? Kalau ditanya ada soal pilihan pertama pada pemilihan vena adalah pilihlah pada vena mediana cubiti. Karena ini adalah pilihan pertama
Karena pada pembuluh darah vena ini besar, dia terfiksasi dengan baik. Kemudian paling sedikit sakit dan terkecil kemungkinan memarnya, ya. Kedua, pilihlah vena cefalika. Ini adalah pilihan kedua, dia besar. Tetapi pada vena cefalika ini kelemahannya apa, teman-teman? Jadi dia itu kurang terfiksasi dengan baik dan lebih sakit ketika ditusuk dibanding dengan vena mediana cubiti. Kemudian terakhir vena basilika, ini pilihan ketiga. Kalau basilika enaknya ini mudah diraba ya. Bisa dicek punyanya masing-masing ya. Tetapi tidak terfiksasi dengan baik. Dia terletak di dekat arteri brachialis dan saraf mediana cubiti ya. Kemudian ini alat dan bahannya yang besok disiapkan ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti ke Mbak Ana ya untuk membantu menyiapkan. Alat bahannya ada injeksi 3 cc atau 5 cc. Saya sarankan 3 cc yang lebih kecil. Atau injeksi tabung. Kemudian handscoon dan masker. Bak injeksi, bak kecil itu ya. Perlak pengalas, tupres disinfektan alkohol, bengkok, tourniquet. Tourniquet nanti untuk membendung ya. Kemudian plester atau hepafik, kemudian tabung vakum atau alat tempat darah seperti ini. Ini alat-alatnya ya. Besok menggunakan semprit atau sepit ya, seperti itu. Yang pertama apa? Yang pertama itu fase orientasi. Kalau pertemuan pertama, jelaskan nama, perkenalan dulu, kontrak pasien, jelaskan tujuan dan prosedur. Kemudian ketersediaan pasien, kemudian jaga privasi pasien, kesiapan pasien, cuci tangan ya, kemudian siapkan alat, APD lengkap dan bak injeksi. Jangan lupa ya teman-teman ya. Kemudian fase kerja, dekatkan alat, memakai handscoon, pasang perlak pengalas, siapkan alat spet 3 cc, spet tabung, tarik pegas spet. Spetnya itu nanti jangan lupa ketika suntikan dicek dulu supaya nanti tidak lepas ya. Jarumnya ditorak-tarik seperti ini supaya nanti lebih elastis, tidak keras. Kemudian dekatkan bengkok, pilih vena yang memenuhi syarat pasien mengepal ya. Kemudian pasang tourniquet. Tourniquet ini jaraknya ini sekitar 3 sampai 4 cm ya. Dari sini, lengan sini. Kemudian fiksasi dan disinfektan dengan alkohol. Tarik kulit dengan ibu jari. Kemudian tusukkan jarum dengan sudut 15 sampai 30 cc. Nah, selanjutnya tentukan vena yang akan diambil darahnya. Kalian teman-teman pilih vena apa ya kira-kira yang mau diambil ya. Pasang tourniquet sudah, kemudian pasien itu tangannya suruh mengepal ya supaya terlihat. Saran saya yang mau ditusuk bisa harus olahraga tangan, angkat-angkat ember apapun ya. Kemudian bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan kapas alkohol melingkar keluar. Biarkan sampai kering, tusuk jarum posisinya nanti dengan kemiringan 30 sampai 40 ya, 15 sampai 30 40 ya. Jangan lupa nanti sudutnya di bawah itu lebih lancip. Jika sudah menembus ya, apabila sudah terlihat adanya darah yang masuk ke jarum, nanti bisa dilihat, bisa praktek ya. Tarik spet ini perlahan-lahan sampai didapatkan sejumlah darah sesuai kebutuhan ya. Kemudian lepaskan tourniquet, buka kepalan tangan klien, tempatkan kasa atau kapas kering di atas daerah yang dihitung. Tahan kapas atau kasa secara lembut, tarik jarum secara perlahan-lahan, kemudian lakukan penekanan secara halus sampai darah berhenti mengalir. Seperti ini ya besok. Nah, nih besok siapkan alatnya dulu, cocokkan label, jangan lupa besok ya dicek nama benar obat, jangan lupa. Pasang jarum ke vakum ya. Nah, ini tourniquetnya dipasang ya, jaraknya ini ya. Kemudian ngepelkan tangan. Jangan lupa handscoon masker ya, tadi sudah saya jelaskan. Cari dulu sebelum Anda disinfeksi, tentukan vena yang mana. Kemudian pasang tabung ke holder ya, tabung mencapai jarum ya. Kemudian buka tutup jarum. Gunakan ibu jari dan tarik 1-2 cm di bawah daerah yang akan ditusuk ya. Seperti ini. Dan masukkan jarum dengan posisi tusukkan ke atas dengan sudut ini 30-45 ya. Tekan tabung vakuum ke jarum, darah akan langsung mengalir ke tabung seperti ini. Kemudian lepaskan tourniquet. Kemudian isi tabung sampai penuh. Nih. Nah,
Ambil, tap to press, cabut ya. Ini harus dipencet ya supaya nanti nggak keluar. Tahan kasa, tarik jarum. Kemudian tutup dengan tester. Jangan lupa ya, besok siapkan plester. Plester atau Hipavik, tadi sudah tulis ya. Plester atau Hipavik jangan lupa. Fase terminasinya, rapikan alat, evaluasi subjektif objektif. Evaluasi subjektif itu apa yang disampaikan pasien, terasa nyeri tidak ya. Kemudian operasinya objektifnya, oh ternyata sudah diambil darah seberapa cc. Rencana tindak lanjut setelah ini nanti akan dilakukan pemeriksaan laboratorium ya. Cuci tangan, dokumentasi tindakan, ketenangan pasien, keamanan perawat. Nah, apa akibatnya komplikasi ya? Komplikasinya apa? Yang pertama bisa terjadi pingsan atau sinkop. Sinkop atau pingsan ini biasanya berupa kesadaran yang hilang, bisa sementara, bisa pusing, berkeringat, mual. Tanda-tandanya itu ya teman-teman ya kalau pingsan ya. Kemudian kegagalan memperoleh darah ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya ketika teman-teman mengambil darah ternyata darahnya itu tidak bisa keluar ya. Lubang jarum itu berada di dinding vena sebelah atas, jadi belum masuk ke vena ya. Jadi ketika tusuk itu nanti seperti kita itu menusuk seperti balon, pluk, seperti itu. Ada rasanya kalau kita akan terbiasa ya. Kemudian bisa saja jarum menembus vena jauh sampai di bawah vena. Lubang jarum sebagian ada di lumen pembuluh vena dan sebagian di luar. Di jaringan sehingga darah keluar masuk ke jaringan. Jadi nanti kalau nyedotnya bukan vena tapi jaringan atau otot nanti nggak akan keluar darah. Kemudian jarum itu dia melenceng tidak menembus vena ya, karena kan vena berubah melekuk atau venanya itu kolaps teman-teman. Kayak gitu. Kemudian hematoma, ini ternyata bisa terjadi hematoma. Hematoma itu apa? Ini disebabkan oleh pembuluh darah yang bocor masuk ke dalam jaringan yang terjadi pada proses pemanggilan darah ya, yaitu jarum menembus dinding pembuluh darah. Lubang jarum sebagian terletak di luar dinding pembuluh darah dan kurang penekanan tempat penusukan jarum pasca pengambilan darah. Kemudian torniket ketika dipasang itu dia terlalu dekat dengan tempat pengambilan darah ya. Melepaskan jarum sebelum torniket dilepas. Jadi keadaan tersebut dapat menyebabkan pembengkakan sekitar pengambilan darah. Kemudian peteki ini adalah bintik merah kecil yang tampak di kulit. Nah, peteki seperti titik-titik itu ya. Ini menunjukkan jumlah kecil darah masuk ke epitel kulit. Nah, komplikasi ini akibat dari pembekuan darah yang abnormal teman-teman ya. Atau gangguan trombosit. Jadi sebagai peringatan bagi flebotomis atau kemungkinan terjadi perdarahan berlebihan pada tempat fungsi kulit. Selanjutnya, nah kemudian bisa jadi juga terjadi perdarahan yang berlebih teman-teman ya. Jadi biasanya itu perdarahan ini akan berhenti beberapa menit ketika nanti teman-teman habis menusuk ya. Jadi harus dipencet terlebih dahulu. Jangan buru-buru dilepas, nanti akan keluar darah ya. Pasien yang mungkin mendapatkan pengobatan antikoagulan. Obat antikoagulan adalah obat anti pembekuan darah. Jadi mencegah darah untuk membeku lebih cepat. Nah, itu nanti bisa lama nanti ya. Kemudian minum obat untuk artritis dosis tinggi. Obat artritis itu kan dia juga bisa mencegah pembekuan darah. Kemudian obat lain yang dapat mengalami perdarahan dalam jangka waktu lama ya. Oleh karena itu setiap kali fungsi vena tempat bekas fungsi harus ditekan sampai perdarahan berhenti. Kemudian plebotomis tidak boleh meninggalkan tempat sampai perdarahan berhenti ya teman-teman ya. Jangan darahnya belum berhenti kalian tinggal nggak boleh. Kemudian komplikasi neurologisnya apa? Komplikasi pada saraf ya. Kalau saraf ini meskipun ini jarang terjadi ya teman-teman ya, bahwa pada tadi pengambilan darah vena itu bisa menyebabkan kejang. Jadi besok ketika mau ditusuk ya punya riwayat kejang ya jangan tusuk dulu. Bila pasien mulai tampak serangan tersebut segera lepas tourniquet dan jarumnya ya. Kalau ada tanda-tanda kejang segera dilepas saja. Kemudian usahakan menekas bekas tempat fungsi dan pada darah itu segera lapor ya. Waktu jarum ditusukkan nembus vena ya, nanti akan merangsang saraf di bawah vena ya. Dan nanti akan timbul rangsangan listrik yang menjalar pada saraf ya, seperti itu. Kemudian pengambilan darah yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan itu seperti status basal pasien itu bisa ya.
diet pasien, latihan, stres juga bisa ya teman-teman ya. Variasi diurnal, perubahan posisi tubuh, usia, dan pembendungan tourniquet yang tidak tepat ya. Kemudian, nah ini teman-teman yang harus dihindari ya. Ketika mau pemilihan untuk fungsi pena, bekas mastektomi. Mastektomi itu pengangkatan payudara ya. Ada edema, ada bengkak, jangan ditusuk ya. Obesitas atau terlalu besar, lemaknya banyak ya, cari yang mudah terlihat ya. Kemudian pengobatan intravena, vena rusak, sklerosis atau buntu ya, vena kolaps itu nggak boleh. Yang terakhir, lokasi yang tidak diperbolehkan, daerah edema, bengkak itu nggak boleh. Hematoma, hematoma terjadi benturan, ada darah di dalam jaringan, terus daerah di mana darah sedang ditransfusi ya. Kemudian daerah bekas luka, daerah dengan kanula, fistula, atau cangkokan vaskular. Kemudian daerah intravenalines, pengambilan darah di daerah yang menyebabkan darah itu menjadi encer atau meningkatkan atau menurunkan kadar zat tertentu. Jadi demikian ya teman-teman untuk pembelajaran pengambilan sampel vena. Jangan lupa disiapkan plasternya besok disiapkan ya. Jangan lupa besok ada ujian pretest. Demikian untuk pembelajaran pengambilan darah vena. Kekurangan dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.